Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang penyelidikan IPA. Di penyelidikan IPA ini kita melibatkan beberapa proses. Yang pertama tentang pengamatan. Apa itu pengamatan? Dan bagaimana cara melakukan pengamatan? Yaitu dengan menggunakan panca indera kita, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Sebagai contoh di sini saya kasih gambar apa nih? Monas ya. Nah, dengan menggunakan alat indera kita, panca indera kita bisa mengetahui nih, berapa tinggi Monas, lalu berapa luas area Monas, atau berapa sih berat emas yang ada di puncak Monas? Ya, tentunya dengan alat ukur yang sesuai. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih informasi dari gambar ini. Selanjutnya, proses selanjutnya yaitu membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Contohnya tadi, kita bisa menjelaskan tinggi Monas sekian, dibangunnya dengan cara seperti ini, bla bla bla. Contohnya ya itu. Proses selanjutnya dengan mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Ini kalian harus komunikasikan atau berdiskusi dengan rekan kerja kalian atau teman sekelompok kalian dari hasil pengamatan kalian tentunya untuk membuat suatu kesimpulan dan memberikan informasi kepada orang lain seperti itu. Lalu kegunaan mempelajari IPA. Nah, dengan belajar IPA ternyata kita mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, kenapa matahari bersinar, lalu kenapa ada siang dan malam. Nah, dengan mempelajari IPA, kita bisa tahu kenapa sih matahari bersinar dan kita bisa tahu kenapa ada siang dan malam tentunya ya. Lalu dengan belajar IPA, kita mampu untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, menyelesaikan masalah banjir yang ada di Kamasan ya. Setiap musim hujan kan selalu banjir di sana. Nah, dengan belajar IPA, kita mampu nih untuk menyelesaikan masalah banjir yang ada di sana. Jadi, warga Kamasan tidak kebanjiran lagi tentunya ya. Lalu dengan belajar IPA, kita mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, contohnya, dengan data yang kita dapat seperti ini, maka kesimpulannya adalah seperti ini. Contohnya ya, misalkan ternyata dengan membuang sampah pada tempatnya, maka tidak akan terjadi banjir. Contohnya seperti itu. Lalu dengan belajar IPA, kita mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, kalau saya menanam kaktus di rumah saya, apakah kaktus itu akan hidup? Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara agar kaktus bisa hidup di area rumah saya? Nah, jadi meningkatkan kualitas hidup dari si kaktus itu ya. Selanjutnya, objek yang dipelajari di dalam IPA. Nah, objek yang dipelajari di dalam IPA ini sangat banyak sekali. Pokoknya yang ada di alam sekitar kita itu akan menjadi objek yang bisa kita pelajari di dalam IPA. Saya kasih contoh di sini tentang mikroorganisme. Ini gambar virus ya. Jadi kita bisa mempelajari tentang mikroorganisme, lalu kita mempelajari flora, ini bunga ya, dunia flora dan fauna. Lalu ini gambar ekosistem laut. Jadi ini salah satu contoh dari objek yang bisa kita pelajari di dalam IPA. Tentunya masih banyak hal yang lainnya. Jadi saya juga sudah tidak sabar ya untuk belajar tentang IPA bersama kalian. Ya, materinya hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena saya juga hanya manusia biasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.